warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Yomalia. Kali ini saya akan mempresentasikan tema paragraf. Ada beberapa jenis paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan kejadian nyata berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Untuk paragraf yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau keadaan dengan sejelas-jelasnya. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembacanya. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Kemudian, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Yang kelima, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Saya akan mengambil tema paragraf eksposisi dengan judul daun sirih. Daun sirih yang sudah dikenal sejak tahun 600 sebelum Masehi ini mengandung zat antiseptik yang dapat membunuh bakteri sehingga banyak digunakan sebagai antibakteri dan anti jamur. Sirih ini merupakan tanaman menjalar dan merambat pada batang pokok di sekelilingnya dengan daunnya yang memiliki bentuk pipih seperti gambar hati. Bisa dilihat seperti gambar hati, tangkainya agak panjang, terus tepi daunnya itu dia tipis atau rata, sedangkan ujung daunnya itu dia meruncing seperti ini. Terus pangkal daunnya dia berlekuk, tulang daunnya menyirip, dan daging daunnya yang tipis seperti ini ya. Kalian bisa lihat seperti ini bentuknya. Permukaan daunnya berwarna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau tembelek atau hijau agak kecoklatan, dan permukaan kulitnya kasar serta berkerut-kerut. Daun sirih hidup subur dengan ditanam di atas tanah gembur dan tidak terlalu lembab dan memerlukan cuaca tropika dengan air yang mencukupi. Sirih merupakan tumbuhan obat yang sangat besar manfaatnya atau banyak sekali manfaatnya. Daun sirih ini juga bisa dikunyah loh oleh sebagian masyarakat atau bisa langsung dikunyah oleh beberapa masyarakat. Bahkan masyarakat Vietnam mengatakan bahwa daun sirih ini mengawali percakapannya mengacu pada kegiatan mengunyah daun sirih. Kemudian dalam farmakologi Cina, daun sirih dikenal sebagai tanaman yang memiliki sifat hangat dan pedas. Di India, daun sirih memegang peran penting dalam kebudayaan pada masyarakat Hindu. Semua upacara tradisional menggunakan daun sirih sebagai komponen yang penting. Daun sirih juga sering loh digunakan dalam upacara adat perkawinan di Pulau Jawa. Kemudian, dalam beberapa adat lain, daun sirih sering dihidangkan untuk menyambut para tamu. Wah, gimana menariknya daun sirih ini ya, teman-teman semua. Kemudian ada loh jenis-jenis daun sirih yang perlu kalian ketahui. Jenis-jenis daun sirih berdasarkan bentuk daun, rasa, dan aromanya dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah daun sirih Jawa, yaitu yang sudah saya pegang seperti ini. Ini merupakan daun sirih Jawa. Daun sirih Jawa berwarna hijau tua dan rasanya tidak terlalu tajam. Daun sirih ini merupakan jenis yang sering digunakan masyarakat untuk menyirih. Kedua, daun sirih banda. Daun sirih banda berdaun besar, berwarna hijau dan kuning di beberapa bagian, yang memiliki rasa dan aroma yang sengkak. Kemudian yang ketiga, daun sirih cengkeh. Daun sirih cengkeh berwarna kuning dan rasanya tajam menyerupai rasa cengkeh. Kalian pasti tahu kan rasa cengkeh seperti apa? Keempat adalah daun sirih hitam. Daun sirih hitam rasanya sengkak. Biasanya digunakan untuk campuran-campuran obat. Dalam penyebutan daun sirih
itu berbeda-beda di setiap daerahnya, karena bangsa Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki tradisi, budaya, bahasa yang berbeda-beda, sehingga istilah untuk menyebut daun sirih itu pun bermacam-macam. Seperti di Sumatera, ia menyebutkan daun sirih itu ranuk, bloh, sereh, ibun, atau taufau. Nah, kemudian di daerah Jawa, daun sirih ini disebut dengan sedah atau suruh atau serai. Kemudian kita beralih ke Nusa Tenggara yang menyebutkan bahwa daun sirih itu disebut dengan istilah base, sedah, nahi, ataupun kuta. Kemudian di daerah Kalimantan, penyebutan untuk daun sirih ini adalah buyuh atau sirih atau uit. Kemudian di Sulawesi, penyebutan daun sirih itu bernama gapura, ganjang, baulu, buya, atau bolu. Kemudian di daerah Maluku, penyebutan untuk daun sirih itu adalah mota, atau ani-ani, atau papek, atau ronge, atau rambika. Kemudian di daerah Papua juga terdapat daun sirih dengan istilahnya apo, nayuadok, ataupun merah. Daun sirih mengandung minyak atsiri, di mana komponen utamanya terdiri atas fenol dan senyawa turunannya seperti kafikol atau eugenol. Kemudian selain mengandung minyak atsiri, daun sirih juga mengandung karoten, vitamin C, dan asam amino. Kemudian daun sirih ini memiliki sifat antiseptik, dan karenanya ia mempunyai sifat antiseptiknya, daun sirih sering digunakan untuk menyembuhkan kaki yang luka dan mengobati pendarahan hidung atau seperti orang mimisan, itu juga bisa diobati dengan daun sirih. Kemudian pada pengobatan di negara India, daun sirih dikenal sebagai zat aromatik yang menghangatkan karena ia bersifat antiseptik yang sudah saya bilang tadi. Karena kandungan tanin pada daun sirih dipercaya memiliki khasiat mengurangi sekresi cairan pada vagina, melindungi fungsi hati, dan mencegah diare. Sirih juga mengandung arekolin di seluruh bagian tanaman yang bermanfaat untuk merangsang saraf pusat dan daya pikir, serta untuk meningkatkan gerakan peristaltik dan meredakan dengkuran. Jadi dengkuran itu maksudnya mungkin mengorok saat tidur kayak gitu. Jadi kita bisa mengonsumsinya seperti itu. Kemudian yang sudah tadi saya bilang, senyawa turunan eugenol pada daun sirih mampu membunuh jamur Candida albicans. Juga daun sirih itu bersifat analgesik. Kemudian daun sirih juga sering digunakan masyarakat untuk menghilangkan bau mulut, mengobati luka, menghentikan gusi yang berdarah, sariawan, dan menghilangkan bau badan. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua, banyak loh manfaat-manfaat dari daun sirih. Jadi kalian bisa gunakan daun sirih tersebut untuk pengobatan tradisional saat kita sakit, seperti untuk mengobati luka, terus juga sariawan atau bau mulut, atau menghilangkan bau badan yang ada di badan kita, seperti itu. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari daun sirih ini adalah daun sirih itu sudah ada sejak 600 sebelum Masehi. Kemudian ada berbagai jenis daun sirih. Kemudian ada juga istilah-istilah dari daun sirih di berbagai daerah. Ya, tentunya berbeda-beda untuk istilah-istilahnya tersebut. Kemudian ada banyak sekali manfaat-manfaat dari daun sirih tersebut. Di antaranya untuk menyembuhkan luka pada kaki atau pada bagian tubuh, kemudian untuk menghilangkan bau badan atau bau mulut juga bisa, seperti itu. Dan cara penyediaannya pun juga bisa langsung dikunyah atau diulek terlebih dahulu atau direbus terlebih dahulu. Itu tergantung kalian memakai daun sirih tersebut untuk apa, seperti itu. Demikian
presentasi saya dengan tema teks eksposisi dengan judul Daun Sirih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.